Bingung cari travel yang halal? Jangan khawatir, di Indo Citra Tamasya kamu bisa berwisata kemana saja dan dijamin halal. Di sini kamu juga bisa mendapatkan paket perjalanan yang sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan anggaranmu. Selain itu, di Indo Citra Tamasya tidak membutuhkan minimal orang untuk melakukan perjalanan. Mudah kok, cukup datang ke kantor ICT atau kunjungi websitenya di www.indo-ict.com. Dan jangan lupa saksikan Travelista hanya di Entry Channel. Kembali lagi di Travelista. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah mendapatkan informasi mengenai Cina. Nah, sekarang tinggal siapkan koper dan tanggal untuk berangkat ke sana. Dan pastinya para traveler juga ingin mendapatkan perjalanan yang nyaman dan pastinya halal. Nah, untuk itu saya punya satu bintang tamu lagi dari Indo Citra Tamasya yang bisa memandu perjalanan kita ke sana dengan nyaman. Ini dia, saya panggilkan Mbak Tria. Halo. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Oke, Mbak, ini saya mau nanya tentang Indo Citra Tamasya. Itu sebenarnya apa sih, Mbak? Indo Citra Tamasya atau ICT, kita sebutnya itu sebuah butik travel yang memang kita menyebut butik travel karena kita bisa dibilang one stop shopping gitu dalam traveling, dari mulai urusan dokumen perjalanan, tiket, hotel, akomodasi sebagainya. Dan kita juga punya yang spesial, kita bisa customize gitu. Jadi customize. Jadi memang keunggulan dari ICT sendiri selain mengutamakan platform halal pastinya, kita juga bisa menyesuaikan dengan budget, dengan waktu. Jadi bisa dibilang kita customize dan fleksibel gitu. Oke. Kalau paket-paket yang ditawarkan di ICT sendiri itu ada apa aja, Mbak? Sebagai butik travel kita punya banyak paket ya, pilihan paket banyak, dan dari mulai paket yang reguler atau paket yang spesial itu kita ada. Kalau untuk tadi untuk ke Cina ya, untuk ke Cina sendiri kita ada paket Beijingnya, ada paket Shanghai, ada juga mungkin kan Cina selama ini identik dengan dua kota itu, Beijing, Shanghai atau Hong Kong. Tapi kita juga ada paket-paket yang mengeksplor kota lain yang nggak kalah menarik, ada Xi'an, ada Yunnan, dan macam-macam gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita eksplor dari Cina gitu. Dan seperti sesuai dengan tagline-nya ICT ya, Your Lifestyle Travel Boutique. Jadi kita membawa traveler ke sana pastinya dengan treatment yang spesial dari ICT. Treatment yang spesial. Nah, tadi tuh sebelum Mbak itu saya punya narasumber, dia sejarawan namanya Pak Bondan Kanumayoso. Dia sempat menyebutkan ada dua daerah di Cina itu, Xi'an sama Yunnan. Nah, di situ tuh mayoritas tuh Muslim, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kalau paket-paket ke sana tuh seperti apa? Oke, jadi kalau memang sebenarnya kan ini kita yang paling utama yang kita tawarkan adalah paket China Muslim ya. China Muslim itu ada Beijing seperti tadi saya sebutkan, dan juga Yunnan dan Xi'an. Jadi memang kan orang kadang-kadang berpikir masa sih Cina memang banyak Muslimnya gitu, tapi sebenarnya banyak. Dan dua provinsi yang paling besar penduduk Muslimnya adalah Xinjiang dan Yunnan. Nah, tapi memang Yunnan ini provinsi kedua terbesar yang banyak penduduk Muslimnya itu sekitar 3 jam dari Beijing. Biasanya kita combine. Jadi dari Beijing, kemudian Yunnan sekitar mungkin 6 hari ya, Beijing Yunnan ini, dan selain itu ada juga Beijing Xi'an, salah satu kota yang menarik juga, yang memang di sana tuh keunggulannya ada wisata yang Terracotta Warriors gitu. Jadi itu makam raja yang dia punya banyak serdadunya. Seru banget. Dan ada Muslim Street juga. Jadi memang kita menawarkan nggak hanya satu kota, tapi kita bisa 2 kota, bisa 3 kota gitu. Jadi ada kombinasinya tergantung memang maunya kemana gitu. Kalau ke sana itu kira-kira aktivitas yang bisa dilakukan tuh apa aja, Mbak? Sebenarnya banyak ya, selain tentunya Cina itu kan banyak banget dengan objek-objek wisata yang menarik ya, dari mulai Istana Raja, terus ada Great Wall pastinya. Itu kan semua orang yang ke Cina pasti saya pengen banget ke Great Wall gitu. Kayaknya belum ke Cina kalau belum ke Great Wall. Selain itu, selain melihat objek wisata, pastinya kita ada juga festival-festival. Cina tuh juga punya beberapa festival yang menarik. Ada festival es, itu di Harbin, yang memang daerahnya dingin sekali. Ada festival lampion juga gitu ya. Dan selain itu pastinya ada tentang shopping gitu. Nggak jauh-jauh kalau setiap paket tour pastinya ada shopping kayak gitu. Kalau tempat wisata udah nih, terus biasanya kalau jalan-jalan gitu kan suka lapar nih perut ya. Nah, susah nggak tuh mendapatkan makanan yang halal di Cina?
Sebenarnya susah-susah gampang, Loh, bisa dibilang kenapa gitu. Karena gini, karena kan memang sebagian besar yang kesana mungkin tidak fasih berbahasa Cina ya, Benar. dan sementara dari penduduk Cina sendiri belum tentu mereka fasih berbahasa Inggris. Iya. Jadi kebanyakan restoran di sana kan pakai tulisan Cina tuh. Jadi memang keunggulannya ICT di sini bisa membawa travelers untuk menikmati hidangan yang insya Allah kita jamin kehalalannya gitu. Karena memang partnernya ICT di sana tuh adalah travel yang memang juga Muslim Cina gitu. Maksudnya mereka memang orang Cina tapi Muslim juga. Jadi mereka benar-benar mengerti gimana treatmentnya untuk halal food. Selain itu juga gimana waktu sholat. Dan bahkan kalau di hotel-hotel yang memang ICT bekerja sama itu, kita udah bisa mengarahkan arah kiblat kemana. Jadi orang-orang tuh nggak perlu lagi kemana ya nanya-nanya arah kiblat atau pakai kompas segala macam gitu. Jadi itu semua sudah kita pikirkan. Berarti untuk menentukan untuk beribadah di sana itu tuh nggak susah gitu ya, meskipun mayoritas juga bukan Muslim gitu. Sebenarnya sih tidak sulit karena memang ICT selama perjalanan ini menyediakan waktu dan tempat untuk melakukan ibadah gitu. Jadi sholat apa sebagainya kalau memang kita sesuaikan dengan waktu makan segala macam. Jadi memang kita sesuaikan agar tamu-tamu atau travelers ini juga nyaman beribadah. Benar banget. Nah, kita sebagai perempuan itu kan nggak bisa lepas dari namanya shopping. Nah, kalau misalnya saya mau ke sana itu tempat perbelanjaan pusatnya aja Mbak, itu di mana? Sebenarnya gini, mungkin kalau shopping di Cina ya ada dua. Jadi memang kalau memang paketnya mau spesial nih, harganya bersahabat, itu harus ada kunjungan ke compulsory stores gitu. Jadi memang toko-toko yang wajib dikunjungi. Memang di sini ya mungkin mereka kesannya sedikit memaksa, tapi sebenarnya kita tidak harus membeli di situ, tapi kita wajib mengunjungi ke situ. Sementara kalau untuk shopping yang lain juga ada banyak kan, ada souvenir dan barang-barang yang tidak kalah bagusnya dengan kualitas negara-negara lain. Jadi banyak, dan satu tips mungkin yang saya pengen sampaikan, kalau memang ke Cina itu pintar-pintar nawar aja. Pintar-pintar nawar. Kenapa tuh? Ya karena memang mereka kadang-kadang suka memberikan harga yang lumayan tinggi, tapi kita sebenarnya bisa mendapatkan dengan setengah harga gitu. Dan selain itu mungkin ada tips lain juga bahwa mungkin barang-barang apa saja atau hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk pergi ke sana ya. Jangan disebutin dulu karena sebentar lagi kita akan kembali setelah commercial break berikut.